Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Ram Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Kamis pekan keempat Paskah. Saudara, pada hari ini kita merenungkan tema menerima utusan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 16 sampai 20. Dan di sini dikatakan bahwa setelah Yesus membasuh kaki para muridnya, Dia mengatakan kepada mereka bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dengan menyatakan ini, Yesus menempatkan satu posisi penting, dirinya di hadapan Bapa, bahwa dia adalah utusan Bapa ke dalam dunia untuk membawa misi Bapa. Dan sebagai utusan, dia juga tidak bekerja sendirian, tetapi bersama dengan para muridnya. Dia memanggil para muridnya dan kemudian dia mengutus mereka. Bahkan sesudah ia bangkit, dan sebelum naik ke surga, dia memberikan perutusan secara resmi kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara, sebagai utusan, tentunya posisinya adalah bahwa dia adalah orang yang dipilih. Yesus memilih para muridnya, dan tentunya kita sekalian juga dipilih oleh Yesus untuk menjadi utusannya. Dan posisi seorang utusan adalah menyampaikan berita atau kabar dari orang yang mengutusnya. Seorang utusan tidak bisa bertindak atas kemauannya sendiri. Seorang utusan tidak bisa menyampaikan sesuatu atas dasar kemauannya sendiri, tetapi menyampaikan atau melakukan kehendak dia yang mengutus. Dan dia yang mengutus ini, orang yang mengutus ini adalah Bapa di sorga. Itu artinya bahwa ketika kita diutus oleh Yesus, terutama juga melalui pembaptisan, kita juga melaksanakan kehendak Bapa. Maka mari saudara terkasih, kita juga berusaha untuk menerima utusan Bapa, yaitu Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Dan juga kita juga menerima orang-orang yang diutus oleh Yesus, termasuk kita sendiri sebagai orang-orang yang diutus melalui pembaptisan. Kiranya juga kita dapat saling menghargai sesama yang diutus, untuk melaksanakan kehendak Bapa. Mari kita mohon Roh Tuhan agar kita dibimbing dan dituntun agar menerima utusan-utusan Bapa melalui Yesus Kristus Putranya, dan juga sebagai orang-orang yang diutus dapat melaksanakan kehendak Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas pilihan orang-orang yang Engkau utus melalui Yesus Kristus Putramu. Para murid dan juga pengganti para rasul, serta orang-orang yang diutus zaman sekarang telah berupaya untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menerima orang-orang yang Engkau utus melalui Yesus Kristus Putramu, agar kami sungguh-sungguh mengenal kehendak-Mu melalui mereka, dan kami sungguh-sungguh mengetahui jalan kepadamu melalui mereka. Dan juga sebagai orang-orang yang Engkau pilih dan Engkau utus juga, kiranya kami dengan rendah hati melaksanakan tugas perutusan itu dengan sebaik-baiknya, agar nama-Mu senantiasa dipermuliakan melalui orang-orang yang Engkau utus, maupun melalui kami yang juga Engkau pilih dan Engkau utus ke tengah dunia. Semoga dengan pengurapan Roh Ilahi kami senantiasa semakin Engkau perbaharui dalam perutusan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang muka satu dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan komentar ataupun apresiasi ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan dituliskan pada kolom komentar channel ini. Saya akan bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.